Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario spek 59 dan mau naik lagi ke spek 62 mm. Dan si ownernya ini kebetulan bawa barang-barangnya sendiri. Dan buat kalian yang mau bore up tapi bawa barang-barang sendiri juga boleh banget. Tenang-tenang baik pokoknya mah. Kalau kata ada berlama ya guys ya. Dan langsung saja pertama-tama kita cek sound dulu. Dan terdengar mesin suara motor ini aman-aman aja ya guys. Dan knalpotnya doi udah pakai yang racing. Dan selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada bagian bodi dan perkabelannya dahulu ya guys. Dan tentunya kita lakukan pemisahan kerangka dengan mesinnya biar memudahkan untuk proses pembongkarannya. Setelah rangkanya terpisah bisa dilihat keadaan mesin dari luarnya, yaitu burik. Karena wajar pemakaian aja sih. Tapi burik tetaplah burik. Tapi tenang aja, untuk part-part dalamnya itu biasanya kita selalu akan lakukan pembersihan ya guys. Oke, untuk throttle bodinya doi udah pakai merek BRT ukuran 34 mm dan TPS-nya pakai merek CPO dengan kondisi yang masih aman banget. Kayaknya ownernya baru servis injeksi. Lalu kita beralih ke bagian permesinannya. Kita lepas mulai dari bagian head sampai ke bagian bloknya dan kita analisa bareng-bareng. Karena sebelum bore up kita harus memastikan seluruh kondisi permesinan itu dalam keadaan baik. Dan untuk ownernya pakai blok standar tapi udah di oversize ke ukuran 59 mm. Dan untuk kondisinya masih aman sentosa. Nanti akan kita lakukan ganti karena ownernya ya pengen bore up. Terus kita beralih ke bagian pistonnya. Doi tentunya juga udah pakai ukuran yang 59 mm dengan kondisi ring pistonnya udah macet karena usia. Dan ini berakibat motor bisa jadi ngebul tipis. Dan olinya juga bisa nyusut terus-terusan dan akan kita lakukan pergantian. Dan lanjut kita tes untuk bos klepnya apakah masih aman atau sudah oblak. Dan untungnya masih aman banget ya guys. Dan untuk headnya ini doi masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman dan udah dilakukan pemortingan. Tapi tetap kita akan ganti karena ownernya bawa sendiri. Dan untuk bagian klepnya ukurannya masih standar dan kondisinya masih aman sentosa juga. Gak ada yang kemakan di bagian bawah klepnya. Dan bagian batang klepnya juga masih aman sentosa. Bisa kalian lihat sendiri di videonya. Sementara untuk per klepnya kita coba tekan-tekan itu terasa lebih keras dari yang standar. Sepertinya udah pakai yang tipe medium atau hard. Dan untuk kondisinya ini masih aman sentosa semua. Dan untuk pelotoknya kondisinya masih standar. Dan kondisinya ini in dan X-nya juga masih aman ya besti. Dan gak ada yang oblak-oblak sama sekali. Dan selanjutnya kita beralih ke bagian nokennya. Nokennya itu udah pakai yang custom dan kondisinya juga masih aman. Tapi kita juga akan lakukan bergantian karena ownernya request ganti yang baru dan dia bawa sendiri. Dan biar pengecekannya lebih maksimal kita cek juga untuk bagian kruk asnya. Dan alhamdulillah masih aman. Dan untuk bagian CVT kita bongkar ya guys. Dan selanjutnya gak lupa kita lakukan pembersihan untuk setiap partnya supaya pelanggan puas. Dan tentunya pembersihan di bengkel kita itu secara maksimal ya besti. Dan kita usahain itu sebersih mungkin. Nah untuk head barunya itu doi bawa sendiri pakai merek Moto1 ukuran 3126 dengan seating Albrons. Dan nanti akan kita lakukan pemortingan ya guys. Tapi sebelum kita lakukan pemortingan kita cek dulu buat CFM-nya. Pakai mesin flow bench andalan kita. Dan setelah dicek didapatkan angka CFM-nya itu 75,5. Dan nanti target kita CFM-nya akan naik di angka 100 sampai 120. Dan ini menyesuaikan karakter berkendara owner yang suka tarikan atasnya. Dan langsung saja kita lakukan pemortingan pada headnya untuk memperbesar jalur bahan bakar. Dan kita cek lagi CFM-nya pakai mesin flow bench dan hasilnya udah mencapai angka 119. Dimana ini udah sesuai yang diharapkan ya guys. Kalian bisa lihat sendiri angkanya di layar itu. Dan ini dia tampilannya untuk hasil pemortingan dari Dr. Hilman si tangan robot. Just ngeng, just par, no fake skill. Di jalan panas, mesin lo teriak, datang ke kita bro. Dan selanjutnya kita lakukan proses gear clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi yang dilakukan oleh Dr. Sahlan andalan kita. Dan untuk token asnya ownernya bawa sendiri dengan kondisi yang udah di custom ya guys. Jadi nanti akan kita rakit lagi. Dan untuk businya kita percayakan pakai merek Honda dan untuk sail clapnya kita pakai merek dari Suzuki. Sementara untuk bloknya ownernya bawa sendiri pakai merek BRT ukuran 62 mm. Begitupun juga dengan pistonnya pakai BRT ukuran 62 mm juga. Tapi karena pistonnya masih mentah jadi kita lakukan pembubutan dan pencoakan terlebih dahulu di jok latte guys. Dan ini dia hasil dari pembubutannya dan pencoakannya. Buset, dicakep banget ya guys ya. Perpaduan taktim dengan Johan Garage dan jok latte. Ya biasa.
Oke lanjut. Tapi ini belum selesai karena kita masih belum tahu untuk angka kompresinya. Jadi untuk itu kita lakukan proses pemburetan terlebih dahulu. Jadi proses buret ini adalah cara untuk mengetahui angka kompresi dari si motor ini. Caranya dengan memasukkan cairan oli dengan bensin yang dicampur. Dan kompresi didapatkan angka di 13. Dimana itu angka segini tuh udah ideal banget menurut mekanik kita buat motor ini ya guys. Dan selanjutnya kita lakukan pembongkaran kembali dan kita dibersihkan terlebih dahulu untuk cairan proses buret tadi. Dan lanjut kita rakit kembali untuk permesinannya proses pemburetan tadi. Dan seperti biasa kita kencangkan pakai kunci torsi biar kaki-kakinya itu lebih kencang dan aman dan juga lebih presisi. Sehingga pastinya jauh lebih aman. Dan selanjutnya kita lakukan pendayalan untuk mencari angka durasi noken terbaik. Dan pastinya dilakukan oleh dokter Ipang andalan kita. Dan selanjutnya untuk injektornya doi bawa sendiri pakai Kawahara 180cc 10 hole. Dan untuk TB-nya masih pakai yang lama. Jadi langsung saja kita rakit kembali secara keseluruhan pada motornya ini dan kita satukan kembali antara rangka permesinan dengan bantuan oleh dokter Hilman. Dan setelah itu kita pasangkan kembali untuk semua kabel-kabel di bagian spoolnya dan tentunya kelistrikan yang lain juga ya guys tanpa terkecuali. Dan setelah itu kita pastikan semuanya sudah terpasang demi menjaga keamanan dan keselamatan owner untuk berkendara. Karena tentunya kita sangat menyayangi customer tercinta kita. Wehehe. Nah kalau di Johan Garage ini pasti lakukan pemboroapan direkomendasikan untuk dilakukan pendainoan atau remap dyno. Jadi ini ibaratnya adalah penyempurnaan dari proses bore up itu sendiri. Jadi di proses dyno itu salah satunya bakalan disetting ECU-nya biar sesuai dengan tipikal berkendara si ownernya. Nah pastinya kita sudah menaruhkan kepada ownernya, tapi karena hal lain jadi ownernya memutuskan untuk proses dyno-nya ditunda dulu atau di skip ya guys. Oke kalau kita mah selalu menghormati keputusan owner, yang penting mah kita udah edukasi dulu gitu sebelumnya ya guys. Dan selanjutnya langsung aja kita test drive motornya ini. Oke guys, jadi kita barusan kelar nih buat servis besar atau pemborapan motor ini guys ya. Yang mana di awal nih untuk spek motor ini adalah spek 59 guys. Jadi ownernya request buat di bore up ke 62 mili guys. Jadi langsung aja kemarin kita pasangin buat banda-bandanya nih guys. Dan biasanya guys ya untuk pemborapan ini kita sarankan buat remap dyno, tapi berhubung ownernya masih belum mau, jadi ya udah kita ikutin aja apa kata ownernya ya guys ya, seperti itu. Dan ini lagi kita lakukan test drive, hitung-hitung kita Rayon ya guys ya. Jadi sekalian ngetes apakah ini mesin udah oke atau belum sebelum dikasih ke ownernya lagi guys. Oke guys, jadi kurang lebih gitu aja ya untuk cerita bore up si motornya ini. Dan buat kalian kalau misalnya punya masukan atau ide buat konten kita ke depannya, kalian bisa komen di bawah atau DM kita di Instagram ya guys. Dan pastinya tim kita nggak bakal hiraukan dan juga kita akan apresiasi ide-ide dari kalian semua. Dan tentunya ide dan temanya itu harus sesuai, dan kalau misalnya emang kita bisa eksekusi, pasti kita langsung eksekusi guys. Jangan lupa like, share, dan subrek-nya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Dan salam Jos Ngeng Jospa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.